Kamu tidak sadar bahwa ada black magic yang dikirim ke rumahmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Cono. Seperti biasa pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading. Oke, ini energi umum. Energi semua orang bisa secara sanad ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman. Setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta. Dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah tema kita untuk readingan kali ini ya teman-teman. Kamu tidak sadar nih ya. Ada black magic yang telah dikirimkan ke rumahmu. Fokus, konsentrasi teman-teman ya. Siapa yang mengirimkan black magic kita akan lihat nanti. Dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kata yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kata yang pertama, aku punya The Lovers. The Lovers muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan kartu pertama ini terhadap energi kehidupan kamu terlebih dahulu, teman-teman. Memang dapat aku akui, ya. Kalau dikatakan saat ini kehidupan kamu terlihat nggak ada masalah, ya. Secara visualisasinya nggak ada masalah nih, keadaannya juga nggak ada masalah gitu sih. Ya, di sini ngerasa ya semuanya berjalan dengan baik, ya kan? Dari usaha, dari mungkin pekerjaan, kemudian rumah tangga, keluarga, kesehatan, semuanya baik, teman-teman. Nah, jadi kenapa aku katakan bahwasanya kamu nggak sadar, teman-teman? Ya, ada black magic yang dikirim ke rumahmu, teman-teman. Ya, karena memang kondisinya itu belum menunjukkan adanya tanda-tanda. Ya, maksudnya tanda-tanda secara langsung ya, teman-teman, dampak secara langsung gitu. Tetapi dari kartu kedua ini, teman, ini seperti ada sebuah energi yang mulai ini, ya, mulai apa namanya teman-teman ya, datang gitu sih. Energi negatif yang mulai datang. Dan ketika adanya energi negatif yang mulai datang ke rumahmu, teman-teman, yang tanpa kamu sadari, maka ini akan menjadi seperti apa ya, bom waktu. Ketika kebahagiaan yang kamu rasakan saat ini dan ketika black magic yang dikirim ke rumahmu sudah bekerja, maka ya ini ibaratkan apa ya, bom waktu yang tiba-tiba meledak dan kehancuran akan terjadi. Nah, ya jadi black magic ini dikirimkan untuk apa ya teman-teman? Nanti kita akan lihat sebenarnya. Ya, dan siapa yang mengirimkan. Oke. Ya, dan kemudian tanda-tandanya apa sih yang kamu rasakan? Ya, ataupun mungkin black magic itu datangnya melalui apa, media apa ya. Nah, melihat dari energi ini sih mungkin teman-teman ya ada beberapa kejanggalan yang mungkin kamu anggap itu ada sesuatu hal yang biasa. Ya, yang pertama sering ataupun pernah terjadi di dalam kehidupan kamu ya, di rumah kamu teman-teman sering banget datang ya, pernah datang lah ya hewan-hewan yang tidak lazim ya, hewan-hewan yang berbisa ya, mungkin kalajengking ya, mungkin lipan, mungkin juga ular ya, teman-teman itu yang selalu ataupun yang pernah datang lah gitu ya. Jadi itu mungkin salah satu pertanda. Oke. Dan kemudian yang kedua, sepertinya kamu juga pernah bermimpi hal-hal yang cukup buruk negatif ya. Sama teman-teman ya, seperti dikejar-kejar hewan buas ya, dan bahkan dikejar oleh seseorang yang tidak kamu kenal sama sekali. Itu juga menjadi salah satu pertanda loh teman-teman. Ya tetapi mungkin memang dampaknya belum. Gitu sih, tetapi sudah dikirimkan. Ya. Jadi memang harus waspada banget kamu. Oke. Nah, kemudian pada kartu berikutnya aku punya Ten of Swords. 10 pedang, teman-teman. Nah, kita lihat tujuannya apa ya. Jadi tujuannya adalah ingin menghancurkan dan bahkan mohon maaf teman-teman, ingin membunuh, mematikan. Ya, menghancurkan bisa jadi kehidupan kamu ini yang lagi bahagia ya.
menghancurkan rumah tangga kamu. Nah, ketika kita berbicara terkait dengan rumah tangga, biasanya ini dari pihak ketiga. Kemudian ingin menghancurkan usaha kamu. Berarti seseorang tersebut iri dengki terhadap kesuksesan kamu, pencapaian kamu, teman-teman. Ya, ingin menutup jalan kesekian kamu gitu sih. Dan ingin membuat kamu sakit. Nah, kalau ini orang yang pernah mungkin berkonflik ataupun dendam ya, teman-teman, dengan kamu. Ya, mungkin menjadi bersaing, itu juga bisa jadi, teman-teman. Ya, yang dimana memang dendam, sakit hati yang dia miliki itulah yang ingin dia curahkan ya dengan black magic yang dikirim ke kamu agar kamu tuh sakit dan bahkan mohon maaf tadi mati ya teman-teman. Nah, kemudian pada kata berikutnya aku punya Nine of Cups. Ya mungkin dengan beberapa energi yang aku katakan tersebut teman-teman dapat kamu pahami di sini ya. Siapa orang-orang yang selama ini sudah mengirimkan black magic ya ke rumah kamu gitu. Ya ternyata memang dia masih memiliki sebuah hubungan dan keterkaitan yang mungkin awalnya cukup dekat ya. Yaitu tadi ya di dalam bisnis ya teman-teman. Kalau ini orang iri dengki ya, berarti memang orang-orang yang berada di sekitar kamu lah ya. Pesaing juga bisa jadi ya, dan kemudian kalau ingin merebut tadi teman-teman ya dengan black magic-nya juga berarti memang seseorang yang menjadi pihak ketiga ini tentu memang sudah mengenal banget tentang kehidupan kamu, bagaimana kehidupan kamu ya. Jadi ada unsur ingin penguasaan gitu sih. Oke. Nah, next. Kemudian pada kartu yang ke 5 aku punya Eight of Swords teman-teman. Nah, kalau dikatakan kamu sudah terikat, terjebak, kamu sudah masuk ke dalam perangkap black magic dari seseorang itu, ya ini cukup nyata. Ya, sudah terlihat di sini. Tetapi mungkin kamu belum merasakan, teman-teman. Kenapa? Karena kehidupan kamu masih stabil. Ya, masih stabil mungkin dari kondisi ekonominya. Ya, ekonominya masih bagus, rumah tangganya nggak ada masalah. Tetapi nanti ketika satu contoh nih, teman-teman, usaha kamu sudah mulai hancur. Ya, usaha kamu sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkrutan. Oke. Nah, di situ. Dari situ nanti kamu akan mulai memikirkan, pusing, teman-teman. Ternyata memang seseorang telah menutup jalan keresakian kamu, teman-teman, dengan black magic dan bahkan dari situ nanti bisa jadi berpotensi akan menjalar ke yang lain apa? Masalah kesehatan, ya. Itu biasanya, teman-teman. Kalau di dalam bisnis usaha pasti kesehatan juga pasti berdampak biasanya ya. Dan kemudian kalau untuk masalah pihak ketiga juga hampir sama sih. Ya. Di sini nantinya kebahagiaan itu akan sirna ketika teman-teman black magic itu sudah bekerja dan dia menunjukkan sebuah sikap perubahan kepada pasangan kamu ya teman-teman. Menunjukkan sebuah sikap perubahan. Ya, itu sudah menunjukkan sebuah tanda-tanda bahwasanya dia sudah terikat ya oleh black magic ya si pihak ketiga. Jadi waspada, hati-hati teman-teman. Ya, ketika sudah dikirim pun sebenarnya masih bisa dan dapat untuk diantisipasi ataupun dihancurkan, dicegah gitu loh teman-teman ya. Nah, kemudian aku punya King of Pentacles. Kenapa aku punya ini Raja Koin? Jadi Raja Koin ini kartu menggambarkan tentang sebuah peluang kamu untuk terlepas dari itu semua ya. Jadi kalau untuk mungkin masih awal-awal ya masih bisa diminimalisir lah ya teman-teman. Tetapi mungkin kalau sudah terjadi ini sesuatu yang sangat sulit banget untuk diperbaiki. Ya bukan berarti nggak bisa teman-teman, tetap bisa ya. Insya Allah kun fayakun. Tetapi alangkah baiknya sih ya kamu harus melakukan beberapa hal yang untuk apa yang menghancurkan, menghindari, memproteksi gitu teman-teman dan bahkan mengembalikan apa teman-teman. Tetap kamu kembalikan segala sesuatunya terhadap Tuhan masing-masing. Ya, itu adalah kunci utama. Lebih memperbanyak mungkin ibadah kamu, doa kamu, ya, mungkin sholat, kemudian zikir, ya, teman-teman berpuasa itu sangat penting. Oke, dan kemudian keyakinan di dalam diri kamu itu ya, teman-teman, yang sebenarnya akan uh, membuat ya adanya sebuah proteksi otomatis ya, seperti ada energi nanti yang bakal menyelimuti diri kamu dan bahkan keluarga kamu dan di sini ya sepertinya nantinya ketika kamu melakukan apa yang aku katakan ini teman-teman dan ketika sudah terjadi juga ya mungkin hal yang harus kamu lakukan adalah ruqyah mandiri. Itu sangat penting teman-teman ya. Ruqyah mandiri itu gampang banget sebenarnya. Ya, teman-teman mungkin cukup menyediakan media garam dan air putih ya. Yakini dengan apapun yang kamu lakukan teman-teman ya bahwasanya memang itu hanya sebagai perantara ya Tuhan terhadap kehidupan kamu gitu sih. Ya, kamu baca doa-doa apa deh. Ya, apa-apa aja yang kamu hafal yang kamu bisa teman-teman. Yakini insya Allah ketika kamu mengamalkan doa tersebut setiap hari ya, ketika kamu minta kepada Allah Tuhan semesta alam, maka itu semua akan kembali kepada si pengirim. Dan disinilah nantinya bakal
terlihat siapa orang yang mengirimkan teman-teman. Nah itu ya, jadi ruqyah mandiri itu lebih penting teman-teman ya, dan sangat penting. Oke, mungkin demikian reading untuk kesempatan kali ini ya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.